Mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila pada kesempatan ini Tuhan persatukan kembali kami di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur kelas dewasa pria. Berkati kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki kemampuan untuk memahami pelajaran ini, sehingga dengan diskusi yang kami lakukan, kami akan mampu menumbuhkan iman dan kepercayaan kami kepadamu, khususnya dalam hal memahami peran seorang ibu di dalam keluarga kami. Sehingga dengan demikian, kami akan dapat bersama-sama membina keluarga kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak-Bapak di dalam sekolah minggu dewasa pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan sekarang sudah memasuki pelajaran yang ke-10 di bawah judul Ibu menjadi pengelola bijak dalam keluarga. Tujuan dari pelajaran kita kali ini adalah agar kita semua mengetahui peran dan fungsi seorang ibu rumah tangga sesuai dengan ajaran Alkitab. Sedangkan perikop yang diambil adalah dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Bapak-bapak sekalian yang saya kasihi, pada pelajaran kali ini yang menjadi topik adalah salah satu sentral dari sebuah keluarga, yaitu ibu. Melanjutkan apa yang sudah dibahas di pelajaran 9 yang berkaitan dengan peran dan fungsi seorang ayah dalam keluarga. Saya tidak tahu bagaimana bapak-bapak menilai istri masing-masing dikaitkan dengan perannya dalam sebuah keluarga, tetapi seorang ibu sangatlah pantas untuk mendapatkan penghargaan dan kekaguman dari suami dan para anak-anaknya. Tentu saja kekaguman itu pasti didasarkan kepada bagaimana suami dan anak-anak memahami kemampuan dan peran seorang ibu di dalam keluarga. Tidak sedikit orang yang memandang karena dia seorang wanita, dia adalah makhluk yang ringkih dan fisiknya lemah. Tetapi di dalam kenyataannya dan tidak setiap suami menyadarinya, dia adalah seorang superhero keluarga. Saya tidak begitu setuju dengan sebutan penolong seperti yang disebut di dalam buku pelajaran, karena sepengetahuan saya di Kejadian disebutkan ketika Tuhan Yesus menciptakan perempuan untuk menemani Adam, yaitu Hawa, disebutkan dengan lengkap di sana sebagai penolong yang sepadan. Artinya yang setara. Tidak terkesan bahwa seorang ibu posisinya kalah dengan seorang ayah. Saya berpendapat ibu dan ayah adalah sama dan setara. Karena kenyataannya memang harus demikian. Pada umumnya seorang ibu memiliki kekuatan yang tidak terbatas yang muncul dari hatinya yang penuh kasih. Kalau dihitung, ibu memiliki daftar pekerjaan rutin sehari-hari yang banyak sekali. Untung seperti yang kita sudah pelajari bersama bahwa seorang ibu adalah seseorang yang dikenal dengan kemampuan multitaskingnya. Seorang ibu memiliki tugas sebagai perawat, pendidik, manajer keuangan, pendoa syafaat, pelayan, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan mendiskusikan sebagian dari peran seorang ibu dalam
keluarga. Dan pada bagian pertama, mari kita lihat bagaimana peran seorang ibu di dalam mengelola keuangan keluarga. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan 31 menguatkan sebutan bahwa seorang ibu adalah seorang yang memiliki kemampuan multitasking. Khususnya di ayat 18 berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan disebutkan, maksudnya seorang ibu, tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Dari ayat 18 ini kita dapat mendapatkan suatu gambaran yang jelas bahwa seorang ibu dapat berperan sebagai pengelola keuangan yang andal. Oleh karena itu, saya mendukung pemahaman bahwa ibu harus memiliki kemampuan sebagai pengelola keuangan keluarga. Bapak-bapak sekalian, di dalam perannya, seorang ibu secara naluriah berdaya upaya sedemikian rupa supaya dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga sesuai keuangan yang tersedia. Meski uang dapat menimbulkan dosa jika tidak dikelola dengan baik, tetapi seorang ibu memiliki peran yang besar dalam mengatur keuangan keluarga. Dalam Amsal 31 sebagai perikop yang menjadi dasar pelajaran ini disebutkan bahwa pemakaian uang yang tepat diberikan beberapa contoh di sana, yaitu untuk keperluan makanan bagi keluarga, membeli sandang, biaya pendidikan, memberikan persembahan, dan sebagian untuk melaksanakan kegiatan sosial, yaitu mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Selain itu, Alkitab juga mengajarkan bahwa di dalam mengelola keuangan itu seorang ibu harus menerapkan prinsip-prinsip rohani dalam pengelolaannya. Selain untuk kebutuhan-kebutuhan seperti yang disebutkan di atas, seorang ibu harus mendorong keluarga untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Dengan itu semua, salah satu tujuan dalam membangun jiwa anak-anak yang agar menjadi tidak berjiwa materialistik dan konsumtif, sehingga sifat-sifat yang harus dihindari itu juga dapat tertanam di dalam kehidupan mereka. Dan ujungnya anak-anak akan tumbuh berjiwa penuh ucapan syukur. Bapak-bapak sekalian, bagian kedua dari pelajaran ini membahas bagaimana ibu yang menggunakan uang dengan tepat. Perikop yang mendasari bagian ini adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dalam ayat-ayat tersebut terkandung nasihat bijak yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi para ibu. Para ibu harus mengingat bahwa ibu yang bijak sesuai dengan perikop ini adalah ibu yang beriman dan saleh, memiliki penampilan yang baik, wajar dan tidak berlebihan, dan mampu menguasai diri. Keluarga Kristen harus hidup sesuai dengan berkat Tuhan dan harus belajar mencukupkan diri, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Apabila diberi karunia berkat sangat melimpah, tetaplah dapat bijaksana untuk berpola hidup bersahaja. Selalu waspada terhadap godaan hidup boros dengan menerapkan anggaran belanja yang baik. Saya tahu setiap keluarga mempunyai cara sendiri-sendiri untuk bisa mencukupkan
eh, keuangannya dengan kebutuhan yang dihadapinya. Di dalam pengalaman kehidupan kami sekeluarga, saya dan istri mempunyai satu pemahaman yang pernah diberitahukan kepada kami bahwa di dalam mengelola keuangan keluarga kita perlu tahu istilah 10/10/80. Di dalam pelajaran ini pendeta yang memberitahukan kepada kami pada saat kami belajar keuangan keluarga ini mengatakan bahwa dari semua pendapatan yang kamu peroleh, 10 bagian harus diutamakan dan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. 10 bagian untuk investasi dan 80 bagian digunakan untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Saya menganggap rumus 10 bagian banding 10 bagian banding 80 bagian ini perlu dipahami secara baik sehingga dalam menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari kita tidak mengandalkan kepada seluruh pendapatan, tetapi kepada 80 bagian seperti yang diajarkan oleh pendeta saya dulu. Dengan demikian, kewajiban kita sebagai keluarga untuk mempersembahkan pendapatan kita sebagai perpuluhan kepada Tuhan akan dapat dilaksanakan. Kalau ini diterapkan dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, kita akan menjadi sebuah keluarga yang biasa untuk tidak memikirkan kehidupan kita berdasarkan 100 bagian penghasilan, tetapi hanya pada 80 bagian. Karena yang 10 seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, 10 bagian adalah untuk persembahan persepuluhan, 10 bagian untuk investasi, dan baru kita memikirkan kehidupan kita berdasarkan 80 bagian itu. Kalau ini menjadi kebiasaan, saya yakin kita semua akan dapat menghindari rasa khawatir kekurangan terhadap kehidupan kita berdasarkan penghasilan yang kita peroleh. Keluarga Kristen harus belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, sedangkan keinginan sering menjerumuskan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita belajar seperti apa yang diungkapkan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dan Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Di dalam pelajaran ini juga dibahas bagian yang ketiga, yaitu peran ibu sebagai bagian dari orang tua bersama dengan ayah mendidik anak-anak. Hal ini didasarkan kepada satu ayat di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 yang begini bunyinya. Perhatikanlah apa yang dikatakan ayah ibumu kepadamu, anakku. Ayat yang pendek ini memberitahukan kepada kita sebagai orang tua bersama-sama dengan istri adalah mendidik anak. Sedangkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dan 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan dari ayat-ayat itu Tuhan mengajarkan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu. Diharapkan
ayah dapat memberikan contoh yang baik kepada para anak-anaknya, khususnya kepada anak laki-lakinya, supaya mereka tidak mempunyai sifat kewanita-wanitaan. Demikian juga seorang ibu, figur ibu sangat diperlukan, dan bagi dia untuk dapat mengajar anak perempuannya supaya tidak bertindak sebagai laki-laki. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14 kita dapat belajar bahwa dalam mendidik anak, orang tua perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah disiplin. Pemahaman terhadap disiplin ini harus kita dalami di dalam hubungan kita orang tua dengan anak. Mendisiplinkan anak tidak sama dengan bertindak kasar. Oleh karena itu, kita harus sekali lagi harus memahami betul masalah kedisiplinan ini. Bapak sekalian, berkaitan dengan kedisiplinan ini dalam hubungan kita dengan anak, dalam usaha kita untuk mendisiplinkan anak, kita harus paham bahwa tindakan pendisiplinan harus lahir dari hati yang penuh kasih. Akan tidak mudah, karena ini akan di sebelahnya akan ada sifat emosional seseorang. Sehingga apabila di dalam menerapkan disiplin ini, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, hal itu akan bisa mengarah kepada tindakan yang kasar, yang dapat melukai hati anak-anak kita. Jadi di dalam bagian ketiga ini, sebagai penerapannya, kita berdua dengan istri sebagai orang tua harus belajar banyak untuk dapat menjadi orang tua yang bisa melaksanakan tugas menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang berguna dengan salah satu caranya dengan mendisiplinkan mereka, tetapi kita harus sangat waspada agar tindakan disiplin itu tidak mengarah kepada tindakan-tindakan yang kasar. Bapak sekalian, 3 hal tadi yang diungkapkan oleh penulis buku ini untuk menjadi bagian dari pelajaran yang ke-10 yang berkaitan dengan peran seorang ibu di dalam keluarga yang kita cintai. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, ibu adalah anugerah Tuhan bagi rumah tangga. Perannya tidak kalah penting dengan peran ayah. Meskipun saya sudah membahas juga panjang lebar di pelajaran 9. Jadi ibu statusnya tidak lebih rendah dari seorang ayah. Ibu yang bijaksana akan menjadi kebanggaan keluarga, dan dengan pelaksanaan perannya yang baik akan menjadikan rumah tangga bersih, tertib, nyaman, dan bahagia. Itu kira-kira Bapak-Bapak sekalian sebagai kesimpulan dari pelajaran ke-10 ini. Kemudian ada beberapa diskusi atau penerapan bahan diskusi untuk kita jadikan bahan untuk di WA group kita, membahas beberapa topik yang mungkin menjadi bahan diskusi yang menarik. Yang pertama, sebuah keluarga kemungkinan pernah mengalami kesulitan finansial. Bijaksanakah untuk mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Mari kita diskusikan ini di dalam WA group kita. Yang kedua,
apakah perilaku hidup hemat harus dilakukan oleh setiap keluarga, tidak memandang tingkat kemapanan finansialnya? Ini juga topik yang menarik Bapak-Bapak sekalian. Seperti kita ketahui, antara hemat dengan pelit itu batasnya juga sangat tipis, dan mungkin itu bisa kita kembangkan dalam diskusi di WA grup kita. Yang ketiga, apa manfaat hidup hemat dan apa kerugian gaya hidup boros? Mohon diberikan tanggapan dan mari kita bahas ini dalam diskusi kita. Yang keempat, jangan terlalu sering mengomeli anak karena hal itu tidak akan karena hal itu anak akan kehilangan respek kepada orang tua. Setujukah Bapak dengan pendapat itu, dan berikanlah alasannya. Saya yakin 4 topik kita untuk bahan diskusi sudah banyak menurut saya dan cukup menarik dari pengalaman hidup Bapak-Bapak sekalian yang sudah berumah tangga sangat lama, dan demikian juga untuk Bapak-Bapak muda yang sekarang bersama dengan kita. Mari kita diskusikan ini supaya apabila ada pengalaman dan pendapat-pendapat yang tidak sama akhirnya menjadi bahan untuk diskusi yang menarik sebagai penambahan wawasan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pelajaran 10 ini, dan sebagai penutup mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan singkat yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk mempelajari firman-Mu melalui Sekolah Minggu Dewasa Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Berkati apa yang sudah kami pelajari sehingga menjadi bibit yang akan tumbuh di dalam hati kami dengan baik, sehingga iman dan keyakinan kami, iman dan kepercayaan kami akan semakin juga bertumbuh, berlandaskan kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami. Ajari kami terus untuk dapat memahami firman-Mu ini dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak-Bapak, sampai ketemu di pelajaran yang ke-11. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.